Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, kita semuanya masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan langkah kita, digerakkan kita dari tempat tinggal kita masing-masing, dikumpulkan di salah satu masjid Jadidul Akbar dalam rangka kita melaksanakan rangkaian safari Maulid yang alhamdulillah hari ini malam ke-25, hampir separuh perjalanan, karena safari Maulid 52 hari, besok separuh perjalanan. 52 hari kalau dibagi dua kan 26. Kalau sekarang kan hampir masih 25. Semoga apa yang kita lakukan malam ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya minal hadirin sebagai amal sholih ingkang makbulan. Dan semoga dengan sababiah itu semua tadi, apa yang menjadi harapan kita semuanya, keinginan kita semuanya yang hadir di majelis ini, semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Allahumma amin. Dan semoga kita semuanya yang kita lakukan malam ini menjadi salah satu dari sekian bukti rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita kelak di yaumil akhir ataupun saat ini di alam dunia yang membutuhkan pertolongan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ditolong oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan nanti di yaumil akhir berhak mendapatkan syafaat dari yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Allahumma amin. Dan kita semuanya, anak keturunan kita, keluarga kita semuanya dikumpulkan bersama yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, termasuk kita semuanya ila yaumil qiyamah insyaallah. Allahumma amin. Beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan ada satu ucapan dari beberapa tokoh di Kabupaten Kota Madiun yang mengatakan bahwa kegiatan ini, safari Maulid ini, ada mahabbahnya, ada mahabbah. Dan saya komentari untuk diri saya, betul, kegiatan semacam ini, safari Maulid ini, ada mahabbah, ada rasa cinta bagi orang-orang yang hadir di sini. Dan mereka komentarnya tidak enak. Hati-hati kalau hadir di majelis itu, hati-hati. Kenapa? Karena ada mahabbah. Dan saya mengatakan ya, hati-hati jenengan kalau hadir di majelis safari Maulid. Kenapa? Jenengan pasti akan ketagihan, jenengan pasti akan merindukan, jenengan pasti akan menantikan keadaan semacam ini. Kenapa? Karena ada mahabbah. Mahabbah kepada siapa? Yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang hadir di sini tidak ada rasa mahabbah, tidak mungkin hadir. Tidak mungkin hadir. Alhamdulillah saya katakan sini, saya dibukakan pintu satu ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dari beberapa tokoh yang ada di Kabupaten Madiun. Alhamdulillah, syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu, dan ini saya sampaikan kepada jenengan. Jenengan kalau hadir di sini hati-hati. Kenapa? Jenengan akan nanti jatuh cinta. Jatuh cinta kepada apa? Kepada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan diapresiasikan kita membaca kitab Maulid Sintudur. Bahkan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, kalau kalian semua belum bisa memandang wajah yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai telinga kalian tidak berasa nikmat ketika dilantunkan qasidah, ketika dibacakan cerita tentang baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai telinga kalian tidak berasa nikmat kepada hal tersebut. Shallu ala Nabi Muhammad. Semakin lama semakin jatuh cinta kepada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada harapan saya pribadi kepada semuanya yang hadir di majelis safari Maulid dimanapun,
Gimana bro? Ketika rasa mahabbah itu ada di dalam hati panjenengan sedaya, ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jenengan semua akan itba, akan ikut, akan mencontoh daripada perilaku yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hal itu ada pada diri kita, kita ingin menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita, sebagai idola kita. Allah janjikan dua hal. Apa? Yuhibbukumullahu, Allah akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Hati-hati kalau hadir majelis maulid. Kenapa? Jenengan kena mahabbah. Apalagi di situ disuguhkan kopi, ada kalimat semacam itu. Kopinya ada mahabbahnya. Ya, karena kopinya berbeda. Luar biasa. Sampai hal semacam itu detail sekali. Hebat. Alhamdulillah. Saya syukur ada orang-orang yang memberikan masukan-masukan yang istimewa kepada saya terkhusus dan kepada kita yang melakukan safari maulid ini. Alhamdulillah. Kita doakan semuanya, mereka semuanya yang memberikan komentar kepada majelis ini diberikan panjang umur, diberikan kesehatan zahir wa batin, afiah yang sempurna insyaallah, dan semoga hatinya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Ketika kalimat itu datang, kemudian saya teringat daripada cerita yang diceritakan oleh Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih yang beberapa waktu yang lalu pernah saya ceritakan di majelis Buddha. Dulu di zaman Imamul Habr, yaitu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, dan di zamannya Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Profesor Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, ada seorang bupati yang waktu itu agamanya Hindu atau Buddha, saya lupa. Pada saat itu beliau berbicara dengan Habib Abdullah, ngobrol dengan waktu yang singkat. Bupati ini menyatakan ingin masuk Islam, luar biasa ya. Kenapa? Habib Abdullah atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa merubah pola pikir seseorang, merubah keyakinan seseorang daripada yang dulu tidak iman akhirnya menjadi iman kepada Allah wa Rasulih dengan keinginan untuk masuk agama Islam. Kemudian singkat cerita hadir majelis semacam ini, kemudian ditalkin untuk baca 2 kalimat syahadat oleh Imamul Hakim. Setelah membaca 2 kalimat syahadat, si bupati ini tadi yang baru masuk Islam ini diajak membaca qasidah burdah. Abdurrahman mengatakan, ajib, ada apa ini? Orang baru masuk Islam, berapa menit baru masuk Islam sudah diajak membaca qasidah burdah. Yang perlu kita ketahui, qasidah burdah ini merupakan kitab maulid tertua setelah zamannya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab maulid tertua. Terus turun lagi ada Berzanji, ada Hibah, ada Syaraful Anam, ada Dia Ulami, ada Syumduduro dan lain sebagainya. Semuanya kitab maulid, semuanya bagus. Yang nggak bagus yang nggak mau baca, maidu bisa, waduh biskuat ini, buat pol, ojo di kono, ono dugule soal bakar kemenyan dan lain sebagainya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ajib ini kenapa kok dibacakan qasidah burdah? Padahal orang baru masuk Islam ini diajak baca qasidah burdah. Ternyata dari sekian waktu Habib Abdurrahman mentelaah, bertafakur, memikirkan kejadian tersebut. Akhirnya suatu ketika beliau mendapatkan jawaban. Jawabannya apa? Yaitu rasa mahabbah. Mahabbah kepada siapa? Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok bisa hal itu terjadi? Karena ketika seseorang ini menjadikan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola, sebagai suri tauladan, sehingga kehidupannya tidak pernah lepas daripada ajaran-ajaran yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ngawur akhirnya. Dan ini saya ingatkan kepada orang-orang yang memiliki ilmu, yang merasa memiliki ilmu yang tinggi, ketika di dalam hati panjenengan, mohon maaf, tidak punya adab,
tidak punya toto kromo kepada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setinggi apapun ilmu jenengan, sebanyak apapun kitab panjenengan, sebanyak apapun pengikut panjenengan, tidak akan ada manfaatnya. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang ini yang dianggap rendah oleh sebagian bahkan semua manusia, ketika di dalam hatinya ada rasa mahabbah, rasa cinta kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang dianggap manusia rendah ini akan tinggi derajatnya di hadapan Allah wa Rasulih. Buktinya apa? Uwais Al-Qarni. Dengan mengatakan Uwais Al-Qarni orang yang masya Allah. Ya, saat ini panjenengan. Mungkin ketika jenengan hidup di zaman Uwais Al-Qarni, jenengan akan beda pandangannya. Jadi hati-hati ketika jenengan melihat sesuatu yang tidak pas di dalam diri seseorang, jangan komentar yang macam-macam. Uwais Al-Qarni dulu dianggap rendah, bahkan di kampungnya tidak dikenal. Akan tetapi Uwais Al-Qarni mempunyai rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW yang teramat tinggi. Buktinya apa? Ketika mendengar kabar baginda Nabi Agung Muhammad SAW mengalami luka ketika perang, salah satu gigi yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW tanggal, Uwais Al-Qarni keluar dari rumahnya, cari batu, kemudian batu ini dipukulkan di mulutnya. Apa? Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni ingin merasakan sakit yang dirasakan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Bagaimana dengan keadaan kita? Bagaimana dengan keadaan kita? Mohon maaf. Ada salah satu muhibbin di kota Malang, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi, Khatibul Majlis Dakwah Pemuda Islam DPI. Itu pernah beliau mencoba, beliau itu membaca satu hadis. Dulu baginda Nabi Agung Muhammad SAW makan roti kering itu dengan cuka, kemudian beliau mencoba, pengen tahu rasanya bagaimana ketika baginda Nabi Agung Muhammad SAW makan semacam itu roti kering dengan cuka. Nabi Muhammad ini pengen merasakan, dituang cuka di atas roti kering ini, kemudian beliau makan. Tidak tahan tapi dipaksa untuk telan. Kemudian beliau meneteskan air mata. Muhibbin, betul-betul muhibbin. Kita tahu apa tentang baginda Nabi Agung Muhammad SAW? Coba kita lakukan. Kalau mau kita nyuntuk yang mulainya baginda Nabi Agung Muhammad SAW, mungkin di rumah kami. Beliau ketika sholat sampai kakinya bengkak. Kalau kita sholat, matanya yang bengkak, tangi turun soalnya. Bengkaknya sampai sujud kayak lagi. Kita cari apa? Mungkin rasa laparnya dari yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Mungkin ketika beliau tidur, mohon maaf, dulu ada beberapa riwayat yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW ketika waktu siang hari beliau tidur di atas tembikar, tikar. Kalau sekarang zamannya tikar, dari anyaman rumput-rumput itu, rumputnya sudah tidak rapat. Kemudian beliau tidur sampai di punggung yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW ini bekas daripada rumput-rumput yang dianyam. Sayyidina Umar melihat, Sayyidina Utsman melihat, Sayyidina Abu Bakar, para sahabat-sahabat yang terdekat itu menangis melihat keadaan yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Sampai ada seorang wanita Ansor yang memberikan hadiah sebuah tempat tidur, bukan tempat tidur, alas tidur. Kemudian beliau mengatakan kepada istrinya Sayyidatuna Aisyah, "Hai Aisyah, ini kembalikan." Orang Ansor ini yang memberikan hadiah, ya Rasulullah, tidak, kembalikan, suruh kembalikan. Enggak mau beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika memerintahkan istrinya untuk mengembalikan ini kepada orang yang membeli, beliau mengatakan, seandainya saya mau, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan ini, seandainya saya mau, gunung-gunung ini oleh Allah akan dijadikan emas dan perak. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak mau dunia. Tapi jangan disalahartikan loh ya. Tidak mau dunia terus kabeh didoli, repot gitu. Kita hidup di dunia, tapi yang terpenting daripada itu semua di dalam hati kita tidak ada rasa kemantil. Apa kemantil? Ketertarikan, keterikatan biasa sudah. Nah ini yang perlu kita pelajari. Bahkan mohon maaf, ada bin Auliyaillah di daerah Kudus, bin Ja'far Al-Kaf, waliullah.
Ada salah seorang muhibinnya disuruh ambil uang di dalam satu koper ini. Ji, ambil uang. Dia suka, tidak mau. Pilih mana? Yang di koper apa yang di saku anak? Terserah Habib. Lu tidak pilih. Yang di saku. Yang di saku. Betul, pilih yang di saku. Iya, yang di saku. Diambilkan yang di saku. Kemudian yang di koper, kalau dia mau haji ini diberikan semua, tapi dia tidak mau pilih ya. Apa katanya bicara? Dia mengatakan betul pilihan, karena uang yang di koper ini tidak jelas. Kemudian diajak ke laut, uang ini dibuang. Yuk, dengan konten seluruh dengan balapan. Dibucal uangnya itu, tak koper gak main-main nih. Habib Ja'far memandang uang dengan tanah, dengan kertas sama. Kalau kita kan beda. Uang, kalau yang merah-merah disetrika, ditata rapi, gitu ya. Ya, ditata rapi, terus ada yang biru, terus turun lagi yang hijau, terus turun lagi yang ungu dan sebagainya. Ditata betul. Kalau bisa nomor serinya disamakan. Tapi beliau min auliyaillah nggak mikir semacam itu. Hadirin rahimakumullah. Kita belajar sedikit demi sedikit untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW, dengan harapan akan tumbuh rasa mahabbah, rasa cinta kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Termasuk yang dilakukan Imamul Habar dan juga dilakukan putranya Habib Abdullah ketika mengajarkan kepada seorang bupati yang baru masuk Islam untuk membaca burda. Termasuk kita di sini melakukan kegiatan semacam ini, ada harapan saya pribadi kepada panjenengan sedoyo, termasuk saya dan keluarga saya, akan ditanamkan rasa mahabbah, rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga betul-betul beliau SAW kita jadikan sebagai idola, kita jadikan sebagai suri tauladan dalam mengarungi kehidupan di alam dunia. Hadirin rahimakumullah. Orang mengatakan kita melakukan hal ini pasti banyak komentar. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Tapi kita juga harus tahu diri. Maksudnya apa? Kita harus koreksi apakah kita sudah betul. Ketika yang dikatakan itu betul, ya kita harus ubah. Kok majelis tapi gak sembahyang subuh, repot ini. Saya mengatakan kepada diri saya sendiri, bukan kepada panjenengan. Jenengan prosor gak nyuruh ngomong kan. Hadir majelis tapi gak sembahyang subuh, repot. Tapi saya ada harapan. Mungkin faktor itu tidak disengaja. Ya, amin. Boleh pembenaran, gak apa-apa. Ketika nanti kita menjadikan baginda Nabi Agung Muhammad SAW sebagai idola, insya Allah hal itu tidak akan terjadi. Mungkin rasa mahabbah kita, mungkin rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW saat ini hanya di mulut tok. Saya cinta, tapi masih melakukan larangan daripada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Mengatakan cinta, tapi saat ini perintahnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW tidak dikerjakan, karena cintanya masih di mulut. Ada yang mengatakan bohong. Ya tidak apa-apa lah, saya terima, karena mungkin saya belum bisa itba betul kepada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Tapi saya ada harapan, keadaan pribadi saya, keadaan keluarga saya, keadaan panjenengan sedoyo, keadaan keluarga panjenengan sedoyo, diberkatil majelis ini Allah akan jadikan lebih baik. Termasuk mohon maaf ketika jenengan melantunkan khobiri. Khobiri ini qasidah orang perindu, pecinta kepada siapa? Baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Ini akan bisa dirasakan orang yang memiliki rasa yang sama, orang memiliki rasa rindu yang sama kepada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Dia akan bisa merasakan daripada qasidah khobiri. Bukan enak hanya di lantunannya saja, di musiknya saja, bukan. Coba dibaca. Jadi kan kalau punya teksnya, kalau dibaca kan, Khobiri. Ya Nusaimah, apa Nusaimah? Angin. Wahai angin, kabarkan kepada siapa? Yang dimaksud kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW.
Kalau orang yang namanya sudah cinta, mohon maaf, orang yang sudah jatuh cinta biasanya gak waras. Menurut orang yang gak cinta, gak sama. Loh, bagaimana angin suruh ngabarkan? Ya, bahkan di akhir daripada qasidah itu dikatakan, jangan kau hina keadaanku yang semacam ini, ojo kok nyek. Kenapa? Karena saya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau pecinta itu Masya Allah sudah gak masuk akal, tidak bisa dilogika. Namanya orang sedang jatuh cinta ini. Jenengan akan bisa merasakan ini kalau jenengan merasakan pernah jatuh cinta. Kalau jenengan tidak pernah jatuh cinta, ya tidak bisa merasakan. Tidak bisa merasakan. Saya tidak ngomong masalah rabi loh ini ya. Saya merasa ngomong masalah jatuh cinta. Nikah meskipun nggak cinta ya bisa jadi loh. Lah ya, buktinya kemarin Habib Badi tidak pernah ketemu sama istrinya, tidak pernah ketemu. Bahkan ketika ijab kabul beliau tidak tahu wajahnya bagaimana, bentuknya bagaimana, tidak tahu. Baru tahu setelah diantar sama mertuanya, ketemu sama istrinya, oh ini istri saya. Bagaimana cinta. Tapi selama mengarungi perjalanan kehidupan dari tahun 81 sampai kemarin beliau cerita, tidak pernah sekalipun bertengkar. Wis bahas masalah Rabina ini. Bahas masalah cinta, ini tadi bahas masalah cinta ini. Cinta kepada siapa? Baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Mungkin ada yang tanya, loh, bagaimana? Saya tidak pernah ketemu Nabi Muhammad SAW. Saya tidak pernah ketemu. Bahkan mungkin ada yang mengatakan, loh, Nabi Muhammad SAW laki-laki, saya laki-laki lah, terus bisa cinta bagaimana? Nah kalau laki-laki dengan perempuan, ini biasanya cintanya dasarnya syahwat. Syahwat dasarnya. Tapi kalau kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW itu berbeda. Mohon maaf, saya cerita sedikit tentang pribadi saya. Waktu ketika saya menerima telepon dari guru saya bingung. Habib Badi telepon. Istri saya ngomong, "Yo angkaten." Saya bingung kan. Sampai istri saya ngomong, ditelepon Habib kok ditelepon pacarnya. Loh, saya betul-betul bingung ketika ditelepon dia. Saya mau ketemu sama dia tuh bingung. Tadi pakai baju apa ya? Pakai sarung apa ya? Ada sarung yang istimewa saya punya. Jadi saya pakai ketika saya ketemu sama dia. Sampai istri saya pengen tahu, ya apa yang warna sarung yang motif? Tidak, nanti kok malah ngenter dan sebagainya komentar istri saya. Tapi saya pengen ketika saya ketemu dengan beliau memberikan yang istimewa. Bahkan pernah ada satu kejadian ketika acara pernikahan putri beliau. Saya datang, menurut saya sudah penampilan saya sudah istimewa, menurut saya loh ya, menurut saya. Akan tetapi ketika ketemu sama beliau, mohon maaf, wajahnya berubah. Sampai saya mikir, ada yang salah gak dengan saya? Ternyata ketika itu saya pakai baju koko lengan pendek. Rumah saya wis buantek ya. Gak apa-apa perasaan saya kok. Ini kan komentar ya silahkan. Perasaan saya udah buantek itu, persiapan betul. Mandi, keramas, wis cek potong kuku segala macamnya, cukur kumis, cukur jenggot dan lain sebagainya. Mau ketemu sama saya ganti soalnya. Dalam acara pernikahan, pakai baju ini sudah dipilih. Datang ternyata beliau tidak begitu respon. La ilaha illallah. Akhirnya baju itu saya museumkan. Udah percuma, saya pakai dia tidak seneng kok. Tapi akhirnya saya tidak pernah pakai lengan pendek ketika ketemu sama beliau. Nah mungkin menurut saya ini rasa cinta saya kepada beliau Ustaz. Dan itu bisa kita aplikasikan juga kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kita belajar mencintai beliau. Bagaimana ya kita pelajari riwayatnya. Bagaimana muncul rasa cinta kalau kita tidak pernah belajar riwayatnya, tidak tahu kehidupan beliau, tidak tahu dawuh perintah-perintah yang beliau sampaikan kepada kita tidak tahu. Kenapa? Karena tidak mau ngaji. Di sini banyak ustaz. Gus Ulul ini juga ini lulusan pondok. Tak sebutkan banyak pondoknya jadi entepan. Ada Mbak Yai Kari, ada Gus Adib dan lain sebagainya. Belajar di situ. Dan kita angen-angen. Ojo njaluk anu tok ae. Gus pesane utangi lunas sama lali nopo.
Gus kula padu kali istri kula terus pripun ya. Terpenting apa? Rasa mahabbah. Dengan apa kita minta kepada Allah setelah kita belajar, ketika kita belajar, kita ngaji, kita telaah, kita minta kepada Allah agar di dalam hati kita ditanamkan rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Terakhir khusus untuk Madura ada dawuh dari Imam Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Itu tuh perkara pilihan loh gitu. Habib dukung Madura ben. Sing liyane mboten tak dukung kabeh. Tapi gak tak coblos. KTP ku kota kok. Nyuwun pangestune insyaallah tak dengane. Mugi-mugi diridhoi kalian Allah Ta'ala. Al-Imam Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi pernah mengatakan dalam suatu kesempatan, dulu daerah kami banyak didatangi penyakit, juga tindak kriminal meningkat. Oleh sebab itu beliau Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengumpulkan para tokoh untuk duduk bersama membaca sirah nabawiyah seperti yang kita lakukan ini. Ini saya menggalu lantai desa ini dengan kapate aman. Angel ditoto wargane jenengan kelompok nih tembung di tembung itu loh, ini semua tembung ini mau udah, nah, udah bawa tahun ngarep di kelompok nih, wargane gak iso ditoto di kelompok nih, minimal bawa di kelompok nih, lah nopo baluran udah, coba maulid. Iya, macam maulid. Kenapa? Habib Ali paling gawo. Dulu daerah kami didatangi banyak penyakit, juga tindak kriminal yang meningkat. Akhirnya Habib Ali kumpul. Duduk nambah babinsa, boten. Saya itu situ aja kakek. Tapi diajak nambah masyarakatnya untuk duduk bersama membaca cerita, membaca sirah nabawiyah tentang baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Setelah itu dilakukan, Habib Ali mengatakan, kemudian entah kemana penyakit itu pergi, tindak kriminal mulai menurun, dakwah agama, kehidupan keagamaan di daerah beliau tumbuh dan berkembang dengan pesat. Nek nyun sewu ngapunten masyarakate paham bahasane Jawa perkara agama, insyaallah keadaannya akan menjadi baik. Kene ceritane wong sing Jawa agama nggih damel kisruh. Nek ana sing damel kisruh, sing orang ketika orang itu dikatakan Jawa agama tapi damel kisruh, sejatinya dia tidak mengerti tentang agama. Kenapa? Karena agama ini turunnya semuanya kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Apa pernah Nabi Muhammad SAW mengajarkan suatu perkara yang menimbulkan keributan? Tidak pernah. Tidak pernah, bahkan mohon maaf, cucu dari yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW, Sayyidina Hasan, ketika itu timbul kegaduhan padahal beliau berhak untuk menempati tampuk kepemimpinan. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan? Beliau turun. Beliau tidak mau. Kalau mau ambil jabatan, ambil sudah sana. Yang penting tidak terjadi pertumpahan darah. Ini loh yang diajarkan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Tidak ada, Rasulullah tidak pernah mengajarkan gibah, Rasulullah tidak pernah mengajarkan mencuri, Rasulullah tidak pernah mengajarkan berbohong dan lain sebagainya, perkara-perkara yang buruk tidak pernah diajarkan. Bagaimana bisa seperti itu? Sahabat bisa mencontoh karena sahabat tahu perilakunya. Kalau kita yang jauh, kembali lagi kita belajar. Kembali lagi kita ajak duduk masyarakat untuk membaca cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Ada Burdah, ada Barzanji, ada Tibah dan lain sebagainya. Fahami itu, kemudian jaga adab di dalam bermajelis. Memiliki rutin berjanjian setiap malam Jumat. Terus. Tapi kok gak ngefek? Karena adab di dalam majelis tidak dijaga. Rokok ali ngebul. Kapunten. Guyu kan ya. Loh ya, adabnya tidak dijaga. Bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan kalau kita tidak punya toto kromo, kita tidak punya adab? Seperti yang saya katakan tadi, ilmunya tinggi, tapi tidak ada rasa mahabbah, tidak ada toto kromo kepada Nabi Muhammad SAW. Ilmu yang tinggi tidak ada manfaat, tidak ada manfaat sama sekali. Bahkan orang yang dianggap rendah,
oleh manusia, akan tetapi dia punya rasa mahabbah, rasa cinta, tata krama, etika kepada Nabi Muhammad SAW tinggi derajatnya di hadapan Allah wa Rasulullah. Wa is'al qawmi, dan masih banyak lagi. Sing jenengan sering ziarah itu pasukan Yai Hamid. Yai Hamid, masya Allah, rasa mahabbahnya kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, kepada duriya baginda Nabi Agung Muhammad SAW dibuka oleh Habib Ja'far bin Saikhon Asghar, guru daripada Yai Hamid. Ngantos dinten menika sing ziarah teng Yai Hamid pinten bisa banyak, karena di dalam hatinya ada rasa mahabbah kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Jadi ini kuau kan udah, ini pun dalu yang tiang sepuluh gandel kabeh, meskipun nggak sampai ini tapi dari wajahnya kelihatan. Yang dengan ingin desone aman. Wah, ruwet kali sinten kali Mbak Mudin. Si pimpin Mbak Mudin. Mbak Mudin belum sakit paulit leren dari Mudin guys. Finish pisan. Rasai kabeh. Saudara Nabi Muhammad. Karena kuncinya di situ. Kuncinya di situ sudah. Ingin sholatnya benar, ya harus tahu Nabi Muhammad SAW dulu. Ketika dia tahu menjadikan suri toladan, menjadikan idola, sholatnya itu loh nyontoh dari Nabi Muhammad SAW. Sampai posisinya, mohon maaf, ketika saya memperhatikan guru saya sholat, posisi kaki itu loh, dia perhatikan betul. Sampai beliau ketika mau sholat ini sampai gini, sarungnya agar kakinya ini lurus. Saya perhatikan sampai gini. Kalau kita sholat bagaimana? Isak ngadepe, wis jeleber gini, tak apa-apa. Memang nggak batalkan sholat, tapi ini sunnah. Kemarin saya katakan tidak ada sumber keselamatan dunia akhirat, yaitu kita menjaga, melazimkan, mengagungkan daripada sunnah baginda Nabi Agung Muhammad SAW, daripada Imam Syafi'i Sayyidina Syekh Bukhari bin Salim. Tidak ada sumber bala malapetaka bencana ketika kita meremehkan. Mohon maaf, bukan tidak melaksanakan sunnah, tapi meremehkan. Wis gak apa-apa, wajib guys. Takbirnya ketika dia menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idola betul-betul ditata. Ketika dipelajari bagaimana takbirnya Nabi Muhammad SAW, rukuknya bagaimana, bacaan Fatihahnya bagaimana, dan lain sebagainya, dipelajari semuanya. Kenapa? Karena ada rasa mahabbah, rasa cinta, sehingga Nabi Muhammad dijadikan idola. Shallu ala Nabi Muhammad. Betul paham ya Pak Lurah? Betul paham, makin pribadi. Karena kalau kata saya mengulang ucapan-ucapan yang menyinggung dari para jamaah semuanya, saya pribadi mohon dimaafkan lahir dan batin, terkhusus kepada para sesepuh Desa Lambangan, warga Desa Lambangan. Saya mohon doa restunya dari panjenengan saya, buat pribadi saya, keluarga saya, dari orang-orang yang ingin ikut melaksanakan safari maulid sampai khatam ini. Semoga Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, Allah berkahi kehidupannya, Allah cukupkan keperluan kehidupannya di alam dunia ini, dan semoga kita semuanya diberikan panjang umur fi taatillah wa rasulih, diberikan kesehatan zahir wa batin, afiat yang sempurna insyaallah. Allahumma amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata kalau mau